Halo Kak, dengan kakak siapa? Halo, perkenalkan aku Anissa dari Fakultas Pertanian. Kakak tahu nggak sih apa itu mengenai diskriminasi gender? Yang saya tahu tentang diskriminasi gender itu ya perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki sih. Nah, kakak pernah nggak sih mengalami diskriminasi gender? Kalau pernah boleh ceritain ya Kak? Pengalaman saya sih, saya pernah ya, saya tuh pengennya kuliah di luar gitu loh, tapi karena saya anak perempuan tuh orang tua saya tuh kayak nggak izinin saya untuk berkuliah di luar, karena kan kayak takut ada apa-apa gitu kan. Nah, dari situ sih. Nah, dari permasalahan itu, apa sih dampak buat mental kakak? Pastinya aku sangat sedih ya, karena kayak kan anak perempuan juga pengen mencapai impiannya ya di kampus yang diinginkannya gitu, menempuh pendidikannya di kampus terbaik itu. Cuman karena yaitu diskriminasi gender itu, orang tua tuh jadi kayak melarang anak perempuan untuk kuliah di luar. Nah, cara kakak ngatasin hal tersebut gimana? Cara mengatasinya sih, saya meyakinkan orang tua saya bahwa anak perempuan itu juga punya kesempatan buat bisa menempuh pendidikannya di luar. Nah, terus kita kayak harus meyakinkan ke orang tua kita juga bahwa jarak itu bukan suatu masalah untuk anak perempuan untuk menempuh pendidikannya. Peran kakak sebagai mahasiswa untuk mengatasi kesetaraan gender itu bagaimana Kak? Menurut saya sih untuk mengatasinya bisa mulai dari hal kecil ya. Contohnya aja, misalnya di dalam suatu kelas. Nah, itu kan pastinya ada dipilih untuk sebagai ketua kelas kan. Nah, itu ketua kelas itu nggak harus cowok, bisa juga cewek gitu. Terus misalnya di dalam suatu kelompok itu yang memimpin juga nggak harus cowok, bisa juga perempuan. Terima kasih. Ini dengan Mas Yaru, nama aku Bastian. Oke, nama Mas Bastian ya. Di sini aku mau nanya-nanya tentang diskriminasi gender. Nah, Mas sendiri tahu nggak sih apa itu diskriminasi gender? Menurut aku diskriminasi gender itu kayak kesetaraan gender sih. Mas sendiri pernah ngalamin nggak sih diskriminasi gender sendiri? Kebetulan aku sendiri tuh belum ada pengalaman itu, aku juga bersyukur banget. Mungkin semoga aja ke depannya aku nggak ada pengalaman itu juga sih. Oke. Nah, kalau Mas ngalamin ataupun ada teman Mas yang ngalamin, gimana sih cara mengatasi masalah diskriminasi gender ini? Mungkin kayaknya yang pertama tuh harus counseling, mungkin counseling ke psikiater atau mungkin ke orang tua, ke teman, sahabat, biar nggak gimana ya, biar nggak mental tuh nggak down gitu. Nah, yang terakhir, gimana sih Mas langkah untuk menyadarkan masyarakat tentang diskriminasi gender ini? Ini buat mensadarkan masyarakat ya, bisa ada pembelajaran terhadap kekerasan. Yang pertama mungkin yang paling banyak kekerasan seksual mungkin ya, diadakan pembelajaran atau seminar mungkin. Eh, Terima kasih Mas atas pendapat Mas yang telah diberikan. Terima kasih. Halo Kak, Halo, perkenalkan diri dong. namaku Okta dari Prodi Ilmu Aktuaria. Kakak tahu nggak sih apa itu diskriminasi gender? Diskriminasi gender itu menurut aku adalah salah satu bentuk perbedaan perilaku yang mana perbedaan perilaku itu didasarkan dari gender orang tersebut. Jadi kayak perlakuan seseorang itu tergantung gendernya. Iya, tergantung dia laki-laki perempuan. Kakak sendiri pernah nggak sih mengalami diskriminasi gender? Sebenarnya kalau ngalamin banget itu enggak, cuman kan di kalangan masyarakat banyak ya stereotip kalau perempuan itu nggak boleh menempuh pendidikan tinggi yang jauh-jauh. Nah, itu tuh sempat ada di salah satu pemikiran di orang tua saya kalau misalnya kuliah itu nggak perlu jauh-jauh sampai ke Pulau Jawa. Kurang lebih kayak gitu sih kalau yang pernah ngalamin. Oh, berarti diskriminasi gender yang kakak alami itu dari segi pendidikan gitu, Iya. perempuan itu tidak boleh sekolah tinggi, tidak boleh sekolah jauh gitu ya Iya, Kak? benar. Nah, terus dampak mentalnya yang kakak alami itu apa ya dari diskriminasi gender ini? Nah, sebenarnya kalau untuk ke mental sih nggak terlalu yang gimana-gimana karena emang itu stereotip di kalangan para orang tua. Cuman ya kalau misalnya ada rasa kayak down atau berpikir emang iya ya perempuan nggak boleh sejauh itu pastinya tetap ada di pikiran saya. Nah, terus bagaimana sih kakak mengatasinya? Kalau mengatasinya tentu kasih pemahaman yang baik tentang stereotip itu, bahwa sebenarnya
gender itu tidak perlu untuk dibedain. Kita laki-laki sama perempuan sebenarnya sama-sama mempunyai hak yang sama untuk menempuh pendidikan yang jauh dan juga pendidikan yang tinggi. Peran kakak sebagai mahasiswa untuk mengatasi permasalahan itu bagaimana? Nah, salah satu peran mahasiswa itu kan ada yang namanya agent of change, yang mana kita akan membawa perubahan. Oleh karenanya, sebagai mahasiswa, kita perlu mengubah stereotip-stereotip itu bahwa kesetaraan gender di kalangan masyarakat itu perlu diperhatikan, yang mana laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki hak yang sama dalam segala aspek. Jadi kesimpulannya, mau laki-laki atau perempuan itu memiliki hak sama untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Ya, tidak hanya di bidang pendidikan aja, tapi di semua bidang juga mempunyai hak yang sama antara laki-laki dan juga perempuan. Makasih ya Kak. Oke. Halo Mas, di sini dengan Mas siapa? Saya Adli dari Polri Statistika. Oke, Mas Adli. Di sini aku mau tanya-tanya tentang diskriminasi gender. Mas tahu nggak apa itu diskriminasi gender? Setahu saya kalau diskriminasi gender itu kayak perlakuan tidak adil yang diterima oleh salah satu gender, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan biasanya diskriminasi gender ini terjadi di dunia pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk selanjutnya, Mas pernah ngalamin nggak diskriminasi gender? Kalau saya nggak merasa. Oh, tidak merasa. Iya. Nah, jika Mas merasa pernah terkena diskriminasi gender atau teman Mas terkena diskriminasi gender, gimana sih Mas cara mengatasinya? Pertama kalau diri saya ya, kalau terkena, ya saya akan melapor ke orang tua saya terlebih dahulu ya, karena keluarga itu yang paling dekat. Atau kita juga bisa bercerita ke teman yang dekat tempat kita. Nah, mungkin kalau kita mengetahui ada seorang yang terkena diskriminasi gender, mungkin kita bisa memberi dukungannya, kita bisa memberi motivasi. Oke, nah Mas kan mahasiswa, gimana sih Mas peran mahasiswa dalam mengatasi permasalahan ini? Biasanya kan kalau mahasiswa itu ada organisasinya gitu. Nah, kita bisa masuk ke organisasi yang mendukung kayak hak-hak pemerataan gender gitu. Jadi kayak tidak kayak laki-laki itu kayak nggak di atas juga, dia selalu di atas, atau perempuan dia selalu di bawah gitu. Biasanya ada kalau di setiap kampus itu kita bisa join di sana. Oke, makasih Mas atas pendapatnya. Mungkin dari saya segitu aja. Terima kasih Mas. Oke. Halo Kak, dengan kakak siapa? Halo, aku Farah dari biologi. Kakak tahu nggak sih apa itu kesetaraan gender? Yang aku tahu kesetaraan gender itu ketidaksetaraan antara wanita dan pria dari perilaku yang tidak adil, perlakuan yang tidak adil, seperti itu sih. Dari kakak sendiri pernah nggak mengalami kesetaraan gender? Kalau dari aku untungnya nggak yang parah-parah banget, cuman kayak dibilang wanita itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, cuman pria aja yang perlu. Dari peristiwa tersebut dampak mentalnya buat kakak apa ya? Yang pasti aku kayak sedih kenapa pemikiran masyarakat hingga saat ini tuh seperti itu. Cuman ya balik lagi aku harus buktiin kalau aku bisa. Berarti cara mengatasinya itu cara mengatasi kesetaraan gender ini dengan kakak. Cara mengatasi kesetaraan gender ini tuh bagaimana kak? Yang pertama kita tuh pasti harus self love dulu ke diri kita. Terus tuh kita harus percaya diri bahwa kita bisa membuktikan kalau kita tuh bisa sekolah tinggi, nggak hanya cowok-cowok gitu, tapi cewek juga bisa. Nah, peran kakak nih sebagai mahasiswa itu bagaimana dalam mengatasi permasalahan gender yang terjadi saat ini? Kita sebagai mahasiswa yang pastinya adalah agen perubahan. Pastinya kita harus membawa perubahan terhadap masyarakat. Kita mulai dari hal terkecil seperti edukasi teman-teman, buat terbuka lagi pikirannya agar ketidaksetaraan gender ini diadakan. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Apakah Kak tahu cara mengatasi diskriminasi gender sendiri? Kalau menurut saya sendiri, cara mengatasi itu bisa dengan mengedukasi dan menyebarluaskan informasi tentang diskriminasi gender itu sendiri. Nah, selanjutnya, menurut Kakak, langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam diskriminasi gender ini sendiri gimana? Bisa kita sebarluaskan melalui media sosial, bisa juga membuat seminar-seminar edukasi tentang diskriminasi gender itu. Oke, Kakak, terima kasih. Oke, terima kasih. Halo kak. Hai. Di sini aku mau wawancara kakak ya. Dengan kakak siapa? Aku Gina dari Prodi Biologi.
Kakak tahu nggak sih apa itu diskriminasi gender? Yang aku tahu diskriminasi gender itu ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi individu kita. Menurut kakak pernah nggak ngalamin diskriminasi gender? Aku Jika pernah, atau ceritain ya kak? Aku pernah mungkin di lingkungan keluarga, kayak misalnya aku lebih sering disuruh-suruh dibandingkan adik aku yang cowok gitu. Aku lebih sering disuruh buat mempekerjakan pekerjaan rumah, sedangkan adik aku yang cowok lebih kayak sering main game gitu, nggak disuruh-suruh. Padahal kan itu sama tugas bersama. Dampak buat mental kakak apa sih jika terjadi diskriminasi gender? Mungkin yang aku rasain, aku mungkin lebih kayak iri gak sih ke adik aku, soalnya aku merasa kayak harus aku yang mempekerjakan pekerjaan rumah, sedangkan adik aku yang main game terus itu dia nggak dimarahin, sedangkan aku sedikit main HP langsung dimarahin, padahal aku juga berhak main HP dulu gitu untuk istirahat, tapi enggak. Oh, berarti itu sangat mengganggu mental kakak ya Iya. sebenarnya, karena merasa diperlakukan dengan tidak adil. Iya Nah, benar. menurut kakak bagaimana sih peran kakak nih sebagai mahasiswa dalam mengatasi diskriminasi gender? Mungkin aku mungkin dari diri aku sendiri, aku gak bakal memperlakukan diskriminasi gender itu terhadap teman-teman aku ataupun anak aku nanti. Jadi aku bakal selesai aja gitu di aku, jadi aku gak bakal memperluas lagi gitu. Jadi langsung di stop rantai diskriminasi gendernya ya kak? Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih kak. Nah, langkah-langkah apa yang bakal kakak ambil untuk mengurangi diskriminasi gender kesadaran masyarakat terhadap diskriminasi gender? Nah ini yang